Pas iblis membangkang itu first evil bukan? Eh, itu first evil yang tercatat, betul. Nah itu maksudnya dia mencontoh dari siapa? Nah, menurutku ya tidak harus sebenarnya mencontoh sih sebenarnya. Ya udah tiba-tiba ada. Karena semua jadi gini, free will itu kan artinya kan dia bisa memilih satu atau memilih dua kan, Iya, gitu kan. benar. Dia memilih taat atau tidak kan gitu kan ya. Contoh misalnya ketika Allah bilang ini, sujudlah semua kepada Adam. Maka dia bisa milih sujud, dia bisa milih tidak sujud. Itu kan artinya free will kan, tidak harus ada contoh kan. Nah, maka dia bilang, aku nggak mau. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau? Jawabannya apa? Karena manusia diciptakan dari tanah, aku dari api. Di situ aku juga bingung, yang ngajarin dia siapa? Kalau api lebih bagus daripada tanah. Makanya akhirnya kesimpulan ketika kita belajar adalah justru keahlian daripada iblis adalah buat narasi-narasi yang nggak benar. Dia buat false information, misinformation. Dan itu yang udah kita bilang, problem daripada seluruh dunia pada saat ini adalah misinformation. Maka ketika ada orang, dia diinformasi salah, dia bisa berbuat sangat sadis sekali. Pokoknya untuk orang-orang di netizen ya, kalau kalian mau berdebat dengan adab, berdebatlah dengan gagasan. Karena ada bahasa namanya Jangan ad hominem. ad hominem. Baru gue ngomong. Ad hominem tau gak apa? Enggak dong. Tanya dong ad hominem apa? Ad hominem hominem itu itu apa? menyerang orangnya. Jadi contoh ya, aku lagi ngobrol sama Feren nih. Aku ngobrol sama Feren, terus kemudian tiba-tiba Feren kehilangan kesabaran, terus bilang, "Alah Ustadz emang siapa? Ustadz kan nggak pesantrenan." Nah, itu ad hominem tuh. Jadi bukan fokus pada idenya. Terus aku ngomong, "Alah daripada lu juga nggak belajar tentang ini. Lu kan dulu kan orang-orang kayak gini." Nah, itu ad hominem tuh. Ya, jadi karena bukan nggak fokus bisa pada idenya. karena nggak bisa debat gagasan, yang diserang tuh orangnya. Iya. Yang bukan ada berkaitan dengan idenya. Itu namanya ad hominem, logical fallacy namanya. Kesalahan berlogika. Salah satunya ad hominem, Jadi nyerang subjeknya dibandingkan topiknya ya. idenya, betul. Yes, benar. Ya benar tuh kan kita juga udah belajar banyak dari Islam dan ajarannya. Kita tuh nggak boleh hate orang ya. Kita boleh, bukan hate ya bahasanya. Kita boleh Kita boleh membenci ide, kita boleh membenci tindakan dan ide. tapi jangan orang. Tapi jangan orangnya, gitu. Karena yang sering terjadi orang baik tuh kadang bisa kelepasan ngelakuin hal yang buruk. Kadang mungkin mismatch dari intensinya dia, kadang kesalahpahaman, kadang apa gitu. Dan orang baik yang ngelakuin hal buruk, kita jangan suzon dia orang baik, nggak. Kita tetap boleh kritik. Ya. Tindakan buruk itu tidak bisa dijustifikasi. Ya benar. Tapi kita jangan langsung bilang, oh ini orang jahat. Gitu. Ya. Oh, langsung ngejudge, nge-labeling lah ya. Kita ngejudge perbuatan gitu. Dan gini, gue yakin ada ayatnya pasti di Al-Quran tentang lu tuh gini ya Fer ya, 90% lebih itu positif. Lu merepresentasikan pertanyaan yang innocent, lu merepresentasikan polos, orang yang dari perspektif yang Mau belum tahu belajar. paham Islam, mau belajar, gitu. Tapi lu jangan fokus ke yang 1% yang semuanya nge-hate itu, jangan. Ya. Emang yang lu rasain apa waktu itu? Dan tau gak sampai ada yang bilang kayak kalau Feren paham, satu Indonesia paham. Iya. Iya. Aku nggak tahu itu hinaan atau apa ya. Itu kayak ya udahlah. Enggak, tapi sebenarnya itu bukan hinaan, tapi terus terang ya. Terus terang netizen tuh bilang gini, Feren adalah kita. Artinya kadang-kadang ketika aku jelasin orang ya, aku juga kadang-kadang egois sih. Maksudnya aku cuma menyampaikan apa yang di dalam kepalaku, tapi aku tidak sampai ngecek mereka sampai benar-benar paham nggak sih dengan apa yang aku sampaikan. Nah, setidaknya dengan ada Feren itu ada jadi double check gitu maksudnya. Ya double check kan. Maksudnya kita kalau kita sampein misalnya Feren belum paham, kita jadi cek lagi kan gitu kan ya, untuk menjelaskan lagi. Ya itu sih sebenarnya. Kenapa Ingat Tuhan ya? ciptakan jin? Nah, kenapa Tuhan menciptakan jin? Pada awalnya Allah menciptakan jin untuk kemudian dijadikan kemudian seperti ngelola bumi kayak kita sekarang. Oke. Nah, ketuanya namanya iblis. Nah, suatu waktu Allah nyiptain manusia nih dan menjadikan manusia sebagai ujian buat iblis. Mau nggak dia nurutin perintah Allah? Iblis ini nurutin perintah Allah. Semuanya sujud pada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis nggak mau. Dia membangkang pada Allah. Nah, maka ya udah, berarti karena dia membangkang, dia bilang sama Allah, "Ya Allah, aku membangkang pada Engkau, tapi kamu tahu nggak sih yang kamu ciptain manusia ini adalah sebenarnya mereka juga jahat sebenarnya. Mereka juga sebenarnya nggak layak nih." Apa kata iblis? "Kasih aku waktu, aku mau goda setiap anak Adam. Aku mau goda nih setiap anak Adam. Aku nggak akan biarkan mereka untuk kemudian taat pada Engkau dan balik lagi ke surgamu. Nggak bakal." Baru dari tadi udah mulai loh. Jadi mulai masuknya pas lo ngebahas hijab. Ini kan kita udah ngelewatin 20 hari dari escape. Jadi tepuk tangan dulu semuanya. 2/3 sudah. 2/3. Iya. Dan ini periode kita hunting, apa namanya tau gak?
Lailatul Qadam. Kodam. Kodamnya kalau kulihat adalah ini suster ngesot kayaknya. Qadam. Itu khodam. Oh, Qadam. Khodam itu artinya adalah yang melayani. Ada Qadam. Khodam itu artinya khodim yang melayanin. Jadi kalau zaman sekarang kan kayak jin gitu kan, backingannya siapa gitu. Jadi tuh Cek khodam, lu pernah nggak cek khodam? iya, itu ada websitenya. Ada, lu apa? Harimau apa gitu? Harimau laut. Nggak tahu, lupa. Tapi itu dari Islam berarti? Enggak lah, mana ada dari Islam. Kan Makanya kita udah bahas. Lailatul Qadar. Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Qadar boleh. Qadar. Lailatul Qadar. Oh, di 10 hari terakhir ya? 10 hari terakhir. Jadi kita udah 20 hari ini kita berharap memang kalau di Ramadan sendiri itu memang dibaginya 3 karena 30 hari. 10 hari pertama itu kayak apa ya? Kayak semacam kayak pembiasaan dulu. 10 hari kedua ini tuh ada formatnya kayak ada memang format. Ya, jadi yang pertama ya daripada hadis-hadis yang maklum atau yang dikenal di antara orang-orang muslim tuh 10 hari pertama Allah memberikan rahmah, memberikan kasih sayang. 10 hari yang kedua tuh maghfirah, ampunan. Dan 10 hari yang ketiga itu adalah pembebasan dari api neraka. Tapi di 10 hari yang ketiga ini benar-benar spesial. Karena di 10 hari yang ketiga dalam hadis Rasul lebih jarang ketemu dengan istri-istrinya. Lalu kemudian Rasul fokus di masjid untuk beritikaf dan benar-benar serius dalam mencari tujuan daripada Ramadan. Dan di dalam Islam itu ada satu peribahasa dalam bahasa Arab. Ini kali ini benar nih, bukan Cina ya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya. Jadi jadi the book may be judged by its cover. Tapi yang namanya amal itu dilihat bukan dari awal, bukan dari covernya, tapi dari penutupnya. Terus kalau Nabi Muhammad 24 jam di masjid, dia makannya gimana? Nah, itu bagus. Itu bagus banget. Ketika Nabi Muhammad lagi kemudian mau makan, enggak. Nabi Muhammad kalau pas buka puasa dianterin istrinya. Dan kalau beliau lagi punya keperluan-keperluan, misalnya mau ke WC dan segala macam, maka beliau pulang. Itu enggak ada masalah. Tapi bisa juga diselesaikan di masjid. Oh wow. Intinya pertanyaan lu mandi di masjid makan bisa, di masjid, makan di masjid, diantarin istrinya. Kalau ada keperluan bisa pulang ke rumah. Itu makanya 10 hari terakhir ini penting, Fer. Berarti Ustadz bakal ke masjid terus nih? Aku kebetulan tidak mengikuti Nabi Muhammad dengan baik. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan kadang-kadang aku menghabiskan waktu di masjid cuma pas lagi maghrib sampai kemudian sampai subuh aku di masjid ya. Tidur? Nggak tidur. Jadi di situ kita bisa baca Quran, kita bisa sholat, kita bisa baca buku, kita bisa dengerin kajian segala macam. Nggak tidur seharian? Kita usahakan nggak tidur, tapi pasti ketiduran. Serius? Iya. Tapi pasti ketiduran. Karena itu bukan filosofinya ya. Itu ada nilai pahalanya gitu maksudnya. Pahalanya besar sekali. Jadi contoh ya misalnya dalam salah satu hadis dikatakan orang yang beritikaf di masjid untuk mencari Lailatul Qadar itu maka dihitung dari kemudian dia masuk masjid dengan niat itikaf itu sampai dia keluar dari masjid dihitung selalu sholat. Enak kan? Kayak sholat non-stop gitu, hitungan pahalanya itu kayak sholat walaupun non-stop. cuma tidur doang di sana. Walaupun cuma tidur, tapi sayang banget kan masa tidur. Akan baca Quran dulu lah, nanti kalau udah ngantuk baru tidur gitu. Tapi masalahnya istri-istri ini kan kadang-kadang dia harus nyiapin makanan juga di rumah untuk anak-anak dan segala macam. Nah makanya kalau aku biasa pakai strategi sih. Kalau misalnya contoh ya, kan kita udah bahas tentang Lailatul Qadar ya, adanya di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Berarti 21 hari ini nih, malam ini nih, 21, 23, 25, 27, 29. Dan katanya Rasulullah lagi dan para sahabat itu carilah di malam-malam ganjil di 25 atau 27 atau 29. Berarti 25. Aku nggak paham sih, maksudnya peraturan tuh siapa yang buat? Bukan peraturan, ini kayak Rasulullah ngasih tahu ini ada Lailatul Qadar loh. Lu mau cari Lailatul Qadar, carilah di 10 malam yang terakhir. Karena kan Rasul kan pasti sudah di-spill dong sama Allah kan. Allah itu bisiin Rasul. Allah nyepil ke Rasulullah. Rasul. Nah, ketika Rasul dapat spill, tapi Rasul nggak mungkin kasih tahu langsung kan, karena kalau kita dikasih tahu kita nggak nyari. Supaya kita mau nyari di 10 malam terakhir kita semangat, disembunyiin di malam nih kapan. Tapi kalau kita pasang di setiap malam kan pasti dapat, Fer. Ada yang ketahuan nggak akhirnya tanggal berapa? Nggak ada, makanya nggak dikasih tahu. Supaya kita pasang di semua malam. Pemaksaan dong? Bukan pemaksaan. Justru kita pasang. Bukan maksa. Maksudnya kayak nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu supaya menarik. Oh, supaya niat, supaya rajin. Contoh misalnya, kalau Feren ngomong sama anaknya misalnya nanti ya. Nanti mama kasih nih misalnya. Kamu mau dipanggil mama atau mau dipanggil ibu?
Bunda. Nanti Bunda Bunda kasih Feren. ayam bakar. Tapi di malam terakhir bulan Ramadan 10. Nanti kalau siapa yang datang ke siapa yang Mama lihat nanti sholat di 10 malam nih, Mama kasih. Tapi kapan mah? Pokoknya 10 malam terakhir ada aja pokoknya. Jadi kayak door prize. Jadi dia pasangan di semua malam kan tinggal. Hati-hati nanti diprotes netizen lagi lo. Itu kayak yang video terakhir 2 terakhir kan? Iya, yang nggak ada koi. Yang nggak ada koi kan? Lu terlihat pinter di situ. Iya, lu aku tuh pinter merasa lo. koi itu yang buat aku terlihat bodoh. Aku merasa kayak gitu. Karena koi itu bisa membuat semua kata-kataku tuh jadi nggak masuk akal. Contohnya Sebenarnya kayak make sense aja, tapi koi itu yang mendramatisasi. Jadi kayak kayak tau gak sih? Ya dia kayak buat aku sangat. Tapi kalau misalnya aku yang kayak tapi serius. lu seneng sama koi. Iya, lu kayak gini di belakangnya, tapi lu depannya koi dong, ajak koi dong, itu gimana? Buka puasa ajak koi. Iya. Iya sih. Ya tapi koi lucu sih. Tapi maksud aku tuh kalau misalnya aku serius, terus sayang aku kayak itu kemarin ngantuk sih bener. Iya, yang lu misalnya ngantuk dan serius mood kayak aku kelihatan pinter deh. Iya. Jadi, apa sebentar kalau lu ngantuk dan serius? Iya, ngantuk. Serius ngantuk berarti. Serius ngantuk lu jadi pinter. Iya. Kenapa? Kok bisa? Soalnya aku banyak diem. Jadi kayak aku diem terus aku mau nanya kan, tapi nanyanya cuma sampai berhenti di otak doang. Iya. Nggak sampai keluar. Jadi saya kata pinter. Karena lu udah capek kan? Karena lu udah Iya, capek udah kan? Dan waktu itu lu puasa kan? Adab berjumpa dengan orang berilmu adalah bertanya. Jadi sopan santunnya seorang yang ketemu dengan orang yang berilmu itu bertanya. Cuma sekarang kalau ada orang ketemu orang berilmu bukan bertanya, minta selfie. Jadi sebenarnya lu bagus sudah bertanya. Itu yang menyebabkan lu jadi naik pengetahuannya. Contohnya misalnya nih semenjak di Escape nih kan, lu jadi tahu Lailatul Qadar kan? Kodar. Oh Qadar. Aku yang merevisi Ustadz. Ya kan, bener kan? Aku revisi Ustadz. Tes Ya itu. kan? Dan semenjak Escape lu jadi tahu kan Yesus ada 12 murid. Oh iya. Iya kan? Dan lu udah tahu kan Yesus murid pertamanya siapa kemarin? Lupa. Tahu. Kan? Siapa? Ustadz ganti topik ini kan bahas Islam. Ya oke, bahas Islam. Setidaknya lu jadi tahu kan di dalam Islam tuh ada takdir kayak apa kan? Ya, takdir. Lu juga udah tahu pandangan Islam terhadap jin. Setidaknya lu udah tahu kan bahwasanya yang kesurupan tuh bukan hanya orang Muslim kan? Nah, jadi itu udah lumayan Itu banget banyak tuh. loh. Lebih ke bingung sih, soalnya mereka nge-hitnya tuh kan kayak dari cuplikan berapa detik doang gitu kan. Terus nge-hitnya tuh bener-bener yang kayak pokoknya kata-katanya lumayan kasar gitu. Iya sih, aku dikasih tahu satu kata-kata aja udah jahat banget sih menurutku. Ya kalau ada yang bilang kayak gitu ke anakku, aku bakar tuh. Ya udah aku jadi anaknya Ustadz. Gak jadilah. Jahat banget. Bahkan aku dibully sama Ustadz. Terus gimana? Iya, yang lu rasain Ya, gimana? tapi so far tuh akhirnya udah nggak lagi sih karena berkat Ustadz Felix tiba-tiba kasih motivasi. Raymond Oh iya? juga. Ustaz Felix kasih motivasi apa? Dia Ustadz Felix kayak capture screenshot salah satu komen gitu. Terus ya udah, terus dikasih ke aku. Terus kayak lihat nih, banyak yang suka kayak gitu. Malaikat neraka. Kita nggak pernah tahu ya. Nama malaikat neraka namanya Kita nggak bertahu ya. namanya Malik. Malik, Malaikat neraka. Nama malaikat surga namanya Ridwan. mereka tuh gak ada umurnya ya? Nggak ada umurnya, kan umur cuma manusia. Bentuknya apa nggak tahu ya? Cahaya. Oh gak ada mukanya? Mukanya aku nggak tahu karena aku belum pernah ketemu. Tapi kalau di dalam Al-Quran, Jibril itu bisa menyerupakan diri seperti manusia ketika dia ketemu dengan Maria misalnya. Atau dia ketemu dengan Nabi Muhammad misalnya. Nah itu dia bisa menyerupakan dengan manusia, tapi bentuknya bukan manusia karena dia cahaya. Gak boleh. Viral lagi anjing. Ya, fokus. Tapi gara-gara itu. Dan ini ya kalau aku lihat secara 20 hari ini yang paling banyak viewersnya yang ada Ferennya nih. Yang ada Feren. Wow. Itu unexpected banget sih. Iya. Karena ada satu Bazarku periode. keluar semua dong. Nah ini gue dari tadi gue belum sempat cerita nih. Karena sempat satu periode lu tuh mau mundur. Sampai Oh iya, benar. Feren tuh sampai bilang semua episode yang ada aku tolong take down dong gitu. Serapuh udah itu kayak- dia ya. Udah kayak artis yang kena skandal gitu ya. Iya. Iya, serapuh itu lu ya. Jadi percuma gue udah jelasin, gue udah motivasi, ternyata lu serapuh itu ya, gitu maksudnya ya. Iya, soalnya tiba-tiba kayak di TikTok aku di hate comment semua. Iya. Tiba-tiba. Dan lu koleksi ya head comment ya?
Hah? Ya, lu koleksi kan head comment. Iya, pertama aku balesin satu-satu kan, tapi balesnya kayak bercanda gitu. Terus aku merasa kayak freak kan dibalesin. Aku delete lagi. Terus head comment aku makin banyak ya. Ya. Terus ya udah, terus aku kayak merasa aku takut salah ngomong lagi. Karena dia senang ketika lu perhatiin. Jadi gini, malaikat itu tidak diberikan pilihan kayak kita. Jadi dia nggak punya free will. Sedangkan jin sama manusia itu punya free will. Oke. Bebas dalam memilih. Bebas. Ketika iblis nggak ada kita, dia beribadah terus dan jadi the best. Tapi begitu ada kita, kelemahannya dia adalah bukan ngelihat orang-orang yang pintar atau disuruh ibadah lebih bagus, tapi ngelihat orang yang newbie. Ketika dia lihat newbie, muncul sombong. Sombong itu apa? Sombong atau envy? Sombong. Sombong itu artinya kata Rasul meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi dia ngeliat, apa sih nih orang nih, baru diciptain juga biasa aja, kenapa dia dia gantiin gue? Nah itu dia muncul tuh. Mas Raymond juga baik banget. Ya terus gimana lu ngelihat? Jadi dan lu udah lihat belum dari awal, misalkan aku bilang kan kalau lu misalnya ikut kita terus nih, nanti lu berpikir menjadi bertambah, menjadi meningkat, benar nggak sih? Iya benar. Orang komen loh di episode yang terakhir pas awal Feren sama sekarang orang langsung Feren ternyata KPI-nya Raymond achieve. Feren pertanyaannya lebih tajam. Feren lu naik dari 76 menjadi 77 ya. Pertanyaan sederhana. Kalau Tuhan adalah creators, pertanyaannya adalah siapa? Who create the creators? By the way, kalau dia di-create berarti dia creation bukan creators. Benar nggak? Berarti Tuhan nggak boleh di-create. Kalau dia di-create dia bukan Tuhan. Paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu siapa yang mengadakan? Apakah dia bisa mengadakan dirinya sendiri? Nggak mungkin dong dia creator sekaligus creation dalam waktu yang sama. Nggak mungkin. Berarti cuma satu kemungkinannya. Dia nggak ada yang menciptakan. Dia ada eksistensinya namanya wajibul wujud. The ini ada di supreme Al-Quran. existence. Ada. Ini namanya the supreme existence atau ada bahasa Inggrisnya apa? Jadi existence gitu. Omni-existent ya, omnipotent existence atau apa? Keren sih. Ya. Artinya Tuhan nggak boleh diciptakan. Kalau diciptakan dia bukan Tuhan. Memang sudah ada dari awal. Karena selain Tuhan dalam Islam, ingat ya aku bilang 3 orang yang lu harus dengerin. 1, guru. Kedua, Tuhan. yang ngasih makan. Oh iya. Iya, Tuhan udah pasti. Yang kedua yang ngasih, ini orang nih, bukan Tuhan, bukan orang ya. 3 orang. Oh iya. 3 orang. Nah, yang kedua adalah orang tua yang ngasih makan. Yang ketiga, pasangan. Ini aku lagi trial pakai hijab. Ya, nggak begitu juga rambutnya. Kan Hijab trial tuh nggak dulu. boleh kelihatan semua rambutnya. Kemarin Kan pas trial lu pakai dulu. hijab, pas acara Itiba, itu semua orang bilang bagus loh. Iya loh. Oh ya? Iya, makanya. Apalagi kalau sama sekalian lu syahadat. Astagfirullah. Tuh, udah astagfirullah loh. Ya Tuhan Yesus. Harus diakhiri Tuhan Yesus. Enggak, ini trial pakai hijab. Iya. Aduh gatel. Ini mau buka? Iya boleh. Tapi kemarin aku pakai hijab gatel semua rambutku. Kok bisa? Gak tahu. Lu pakai hijab, lu cuci dulu nggak? Rambut udah keramas. Kerudungnya lu cuci nggak? Dipinjemin mamanya Raymond sih. Oh, dipinjam mamanya Harusnya Raymond. udah sih. Gatel semua kayak gini. Panas kali, panas. Iya. Itu terbiasa aja sih. Kalau lu lama-lama insya Allah terbiasa. Insya Allah. Insya Allah biasa. bagus. Tapi gimana perasaan lo? Karena netizen nggak ada yang tahu nih. Sempat ada satu periode pas yang lu viral banget, lu sampai di clipping sama ustadz, sama pendeta, Iya. sama akun-akun itu lu banyak lo clippingnya. Biksu. Oh iya. Ada yang biksu yang clipping lu. Wow, aja Iya. podcast. Iya, contoh buruk itu katanya. Oh iya. Iya sih gara-gara aku bilang yang agama kerasukan cuma Iya, Buddha. Kristen dan Islam. Buddha Buddha nggak pernah kerasukan. Iya, tiba-tiba Emang nggak pernah ya? Oh, nggak boleh